warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini EduFit akan bahas soal tes intelijensia umum atau TIU CPNS. Bagian tentang aritmatika atau geometri dan penalaran analitis. Nah, ini soalnya semua ada 75 soal, nanti akan saya bahas semuanya. Jadi nanti saya bagi menjadi beberapa video ya, biar nanti tidak terlalu panjang videonya. Soal ini diambil dari bank soal, dari soal-soal CPNS tahun yang sebelumnya ya. Ini sebenarnya tidak harus untuk CPNS, bisa juga dengan SBMPTN atau tes-tes kedinasan hubungannya dengan negara ya. Jadi silahkan nanti pelajari dari EduFit ini, karena admin sendiri juga alhamdulillah sudah lolos CPNS tahun 2009 ya. Jadi soal-soal seperti ini sudah sering keluar. Kalau memahami, kalau misalkan mau lebih bisa lagi, nanti silahkan kalian pelajari, teman-teman pelajari model soalnya seperti apa, kemudian cara pengerjaannya seperti apa, biar nanti teman-teman bisa lolos dan mendapatkan NIP ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Jangan lupa ya klik subscribe untuk bisa mendapatkan video-video tutorial dari EduFit selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui, untuk mengerjakan soal tes ini sangat dibatasi dengan waktu, maka jangan sampai teman-teman kekurangan waktu ya. Manfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 1, nanti kita gunakan pendekatan aja ya angkanya ya. Langsung kita bahas ke nomor 1, 2,20 kali 0,75 ditambah dengan ini ya. Jadi ada perkalian, maka harus kita dahulukan yang perkalian ini, harus kita dahulukan. Wajib ya, karena utamanya adalah kali tambah begitu nanti ya. Kemudian sekarang yang ini dikalikan dulu, karena ini angkanya pakai desimal, koma, maka kita bulatkan aja ya. 2,20 kita ambil 2 aja, berarti ini kita anggap sebagai 2 ya. 2 kali 0,75 kali 2 itu berarti 1,5 ya. Jadi ini sudah kita dapatkan 1,5 ya, ditambah 1,5 lebih mestinya ya. Kemudian ditambah dengan, kalau ada pembagian, penjumlahan sama pembagian kan kuat bagi, berarti yang harus ditambah adalah yang bagi ini dulu ya. Karena bagi itu berarti nanti kalau dijadikan perkalian nanti dibalik ya, jadinya bukan 1/8 tapi 8/1, atau boleh langsung kalikan silang ya. 3 kali 8 berarti 24, kemudian dibagi dengan 1 kali 5 adalah 5 ya. Berarti yang depan adalah 1,5 ditambah 24 bagi 5 itu samanya dengan 20 bagi 5. 20 bagi 5 itu 4 ya, 4, sekian ya. Jadi kalau kita bulatkan 1,5 ditambah 4, 1 tambah 4 itu sudah 5 ya, 5, jadi jawabannya adalah 5, kalau 5 itu jadi jawabannya adalah yang E. Entah ini secara teknis kalau dikerjakan dengan kalkulator kurang benar, tapi ini soal ini pernah keluar di soal CPNS. Jadi saya yakin karena ini soalnya ini terlalu, angka-angkanya terlalu jauh, pasti kunci jawabannya ada di E ya. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. 7,7 dibagi dengan 2,5 dikurangi dengan ini ya. Ada pembagian pengurangan, berarti yang didahulukan adalah yang pembagian dulu yang depan ya. Ini di belakang koma ada 1, masing-masing boleh dikalikan dengan 10. Jadi samanya dengan 77 dibagi dengan 25. Jadi komanya hilang ya. Jadi nggak masalah, boleh, nggak masalah ya. Ini kita bulatkan aja, 77 bagi 25 itu dibuat menjadi 75. 75 dibagi 25. 75 dibagi 25 itu dapatnya nilainya adalah 3 ya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi 2. Karena ini perkalian langsung dikalikan aja, 2 kali 3 adalah 6, kemudian 4 kali 4 adalah 16. 6 bagi 16 itu mestinya 0, tidak kurang, belum ada 1 ya. 6 bagi 16 itu 0, berarti 3 dikurangi 0, jadi jawaban yang ABC ini salah, karena ini lebih dari 3, kan 3 dikurangi ya, 3 dikurangi 0, 0 itu berarti nanti tidak ada 1, berarti 3 kurangi sedikitnya, berarti jawabannya adalah yang D. 3 kurangi sedikit itu 2,625, ini pasti jawabannya ini. Kalau jawabannya yang ini terlalu jauh, jadi jawaban adalah yang D, biar cepat penyelesaiannya ya untuk mengerjakan soal CPNS. Oke, masih bersama EduFit, kita lanjut ke nomor 3 ya. 4/5 ditambah sekian ditambah seterusnya ini. Kita lihat ternyata di sini ada penyebut yang sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh dijumlahkan. 3 tambah 4 berarti sama dengan 7.
per 5. Kemudian ditambah dengan penyebut yang sama lagi adalah ini ya. 3 tambah 6 berarti 9 per 8. Kemudian ditambah dengan 1,5 itu samanya dengan 1,5 ya. Kemudian ini kita selesaikan. 7 bagi 5 itu dapatnya 1 kan ya, 1 sisanya kan 2 ya. 2 bagi 5 nggak bisa, maka jadinya 20, maka dikasih 0 ya. Dikasih koma maksudnya ya, jadinya adalah 20 bagi 5 itu 4, berarti 1,4. Kemudian ditambah dengan 9 bagi 8 dapatnya 1 kan, yang dipakai 8 sisanya 1 bagi 8 nggak bisa, tambah koma, di sini tambah 0, jadinya 10 bagi 8 itu dapatnya 2, dapatnya 1 ya, maaf. Nah, dapatnya 1 ganti dapatnya 1. Kemudian karena 10 bagi 8 itu yang dipakai 8, maka sisanya 2, jadinya 20 bagi 8 itu adalah 2 kan 16 20 kurangi 16 berarti 4 40 bagi 8 5, berarti 1,125 ditambah dengan 1,5, nilainya sama dengan kita hitung di belakang koma ya, 3 yang di belakang koma ya, 3 angka di belakang koma ini adalah 5, kemudian di sini enggak ada, kemudian di 2 angka di belakang koma adalah 2, kemudian 1 angka di belakang koma 5 tambah 1 6 6 tambah 4 10 nyimpan 1 tambah 1 2 3 4, jadinya adalah 4,025. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. 1/4 kali 164 kali setengah adalah, kita ini ternyata 1/4 itu berarti artinya nanti kalau di sini kali berarti dibagi langsung ya. 164 bagi 4, 16 bagi 4 itu dapatnya adalah 4 bagi 4 adalah 1 dikalikan dengan setengah ya, berarti samanya dengan 41 bagi 2. 40 bagi 2 itu dapatnya 20, kemudian 1 bagi 2 nggak bisa, berarti koma kan, kalau koma tambahin 1 jadinya 10 bagi 2 adalah 5, berarti 20,5. jadi jawabannya A. Baik, kita masuk ke nomor 5. 2/4 kali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 3/2, berarti yang diutamakan adalah yang perkalian depan ini dulu ya. Ada pecahan seperti ini ya, kita ruwet ini ribet kalau misalkan pecahannya tetap diikutkan. Kita bulatkan aja, 2/4 itu menjadi 2 ya. 2 dikalikan dengan 7,5, ini pembulatan ya, jadi nanti nilainya lebih dari ini. 2 kok dikalikan 7,5 itu sama dengan 15 ya, 7,5 kali 2 itu 15, jadi nanti nilainya itu adalah 15 lebih mestinya ya, 15 lebih dikit ya pastinya ya. Ini pembulatan, jadi yang depan ini dapatnya adalah 15 lebih dikit. Kemudian yang belakang 7,5 itu samanya dengan kita buat menjadi 75 dibagi 10. 75 bagi 10 kan 7,5 ya. Kemudian pembagian dibuat menjadi perkalian, kemudian dibalik 3/2 menjadi 2/3 ya. Kita coret 75 bagi 3 itu dapatnya 25, kemudian dibagi 21, 10 bagi 2 dapat 5, 25 bagi 5 itu dapatnya 5. Nah, ternyata yang belakang dapatnya 5, berarti ini diapakan? Dikurangi ya, berarti 15 dikit dikurangi 5, berarti pastinya 10 lebih ya, 10 lebih dikit ya. Jadi 10 lebih dikit, yang 10 lebih dikit itu berarti yang jawabannya D. Kalau 12 itu lebihnya banyak ya, jadi jawabannya D, apalagi yang ABC ini sudah terlalu banyak lebihnya ya. Oke, kita masuk ke nomor 6 ya. Saya akan berikan trik cepatnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai dengan 29, maka yang ditanyakan tambahnya atau jumlahnya berarti simbolnya adalah S. Karena ini sukunya sampai ke 29, berarti S29 itu sama dengan, trik cepatnya adalah langsung aja suku pertama itu 1, kemudian langsung ambil suku terakhir 29 dijumlahkan. 1 tambah 29, jadi langsung ujung tambah ujung, kemudian dibagi 2 biar rata ya, dibagi 2, kemudian dikalikan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan S29 berarti dikalikan dengan 29 gitu ya. Langsung aja kita hitung, berarti sama dengan 1 tambah 29 itu 30 bagi 2 berarti 15, 15 kali 29 nilainya sama dengan, langsung dihitung 5 kali 9 itu adalah 45, nyimpan 4, kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh, 10 tambah 9, 19 tambah 4 23, menyimpan 2, 2 kali 1 2 tambah 2 berarti 4, 435, yaitu jawabannya adalah yang A ya. Tapi ada syaratnya ya, rumus ini berlaku khusus untuk selisihnya bilangan atau deret yang selisihnya tetap ya. Ini selisihnya 1 1 1 1 1 gitu ya. Jadi untuk kalau selisihnya beda-beda maka jangan gunakanlah rumus ini ya.
Masih bersama EduFit, kita lanjut ke nomor 7 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai dengan tambah 9 kuadrat adalah, karena ini soal TIU, tes intelijensia umum, bukan untuk matematika, maka tidaklah mungkin yang ditanyakan itu sampai suku yang terlalu banyak ya. Jadi tidak mungkin menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus juga boleh, tapi ini manual saja ya. 1 kuadrat 1, kemudian ditambah 2 kuadrat 4, kemudian ditambah 9, kemudian 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, kemudian 9 kuadrat terakhir adalah 81. Tinggal dijumlahkan aja ya. Kita hitung satuannya, 1 tambah 4, 5, 14, 20, 25, 31, 40, 44, 45, berarti 45. Kita tulis satuannya 5. Oh, ternyata satuannya 5 semua, berarti yang ini salah ya. 45 ya, berarti nyimpan 4. Nyimpan 4, 4-nya di sini aja. 4 tambah 8, 12, 18, 22, 25, 27, 28, berarti 285, yaitu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 8. Jika A sama dengan 5, B-nya sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 sekian banyak nih. Nah, caranya yang pertama itu dengan cara dihitung manual biasa ya. Berarti A-nya diganti 5, berarti 5 pangkat 3 dihitung berapa, kemudian dikurangi dengan ini sekian banyak. Boleh aja seperti itu. Tapi kan saya berikan dengan trik cepatnya. Trik cepatnya ternyata sekian banyak ini samanya penjabaran dari A min B pangkatnya 3 ya. Di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 3. Ini adalah A min B pangkat 3. Kalau gitu sudah langsung aja masukkan. A-nya kita ganti dengan angka 5, kemudian dikurangi dengan B-nya kita ganti dengan angka 2, pangkatnya 3 ya. 5 kurangi 2 itu adalah 3. 3 pangkat 3 ya. 5 kurangi 2, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 3 kali ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Berarti jawabannya adalah 27. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nah, di dalam kurung pangkat 2. Di dalam kurung ini harus dijumlahkan dulu ya. 2 tambah 5 kita hitung satuannya. 2 tambah 5 itu adalah 7, kemudian 8 tambah 1 itu adalah 9, kemudian 8 tambah 1 adalah 9 ya. 997, kemudian diapakan? Kuadratkan. Nilainya sama dengan berapa? Ya kita hitung, kita cek satuannya saja. Angka satuannya ini adalah 7 ya. 7 kuadrat itu kan 49. Berarti ekornya pasti 9, wajib 9, tidak boleh ditawar. Jawaban A salah, B salah, D salah. Tinggal C sama E. Ternyata 997 itu hampir mendekati 1000 ya. 1000 itu kalau dikuadratkan jadinya nolnya tambah 3 lagi jadinya 1 juta. Angka yang mendekati 1 juta yang mana, C atau E? Ya ternyata yang C ya. Berarti jawabannya pasti yang C. Masih bersama EduFit, kita masuk nomor 10. 0,039 pangkat 2 adalah pangkat 2, berarti kita lihat ekornya. 9 pangkat 2 itu 81, berarti ekornya harus 1, berarti ini salah ya. Jawaban A salah, kemudian jawaban D salah. Kemudian kita lihat di belakang angka ini ada, di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, berarti kali 2, berarti harus 8 angka di belakang koma. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti salah. Yang C 8 angka, yang E 8 angka. Sudah tinggal 2. Ini hampir mirip ya, ini ada 3, ini ada 4. Maka kita hitung ya, 639 pangkat 2. Kita bulatkan aja, tidak 639 tapi 640 ya, atau 640. Kita hitung aja ya. Jadi di sini nanti 0 kalau dikuadratkan itu berarti nanti nolnya tambah 2 ya. Kemudian 4 kuadrat itu adalah 16, nyimpan 1. Langkah selanjutnya nolnya kan sudah kita hitung ya, tinggal 4 kuadrat tadi ya. 4 kuadrat 16, nyimpan 1. Kemudian langkah selanjutnya dikalikan semua. 2 kali 4 8, 8 kali 6 48, ditambah simpanannya 1 jadinya 49, nyimpannya adalah 4 ya. Kemudian 6-nya dikuadratkan, 36 tambah 4 40. Jadi sekitar 409. Kalau gitu jawaban yang mendekati adalah yang E, 408, 409, tidak begitu jauh ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, kita masuk ke nomor 11 ya. Akar dari sekian banyak adalah, trik cepatnya begini. Kita hitung satuannya aja. Satuannya ini kan angka 3. 3 kuadrat itu berarti 9 ya, nilainya 9. Jadi akar di sini berapa? 9 ditambah dengan 696 ya, berarti samanya dengan akar dijumlahkan ya. 9 tambah 6 itu 15, berarti 5, ekornya 5.
Yang akar ekornya 5 itu adalah 25. Akar 25 nilainya 5. Berarti jawabannya harus ada ekornya atau belakangnya 5. Jawaban A salah, jawaban yang lainnya bisa benar bisa salah. Tapi kita lihat, ternyata di sini adalah 696. 696. Kalau jawabannya yang E ini terlalu kecil ya, 6 kuadrat kan baru 36, ini 600 lebih. Berarti jawaban E salah. Kemudian jawaban C ini terlalu besar. Tidak mungkin akar dari 696 ditambah nanti ini tidak terlalu banyak juga ya, itu tidak mungkin nilai akarnya adalah 1000 lebih, tidak mungkin. Jawabannya adalah B atau D. Nah sekarang kalau D 625 kuadrat itu baru 625 ya, padahal di sini 696 masih ditambah dengan yang depan lagi, berarti jawabannya adalah yang B ya. Lanjut terus, nomor 12. Berapakah nilai 6/7 dari 87,5%? Nah, jadi teman-teman harus tahu persen yang sering keluar itu adalah ini. Sudah saya berikan di sini. Ini wajib ya, kalau perlu dicatat aja ya. Ini penting ya, karena ini sering keluar di soal-soal seperti ini. Sepertiga itu sama dengan berapa persen? Ini 9%. Tinggal dihafalkan aja ya. Nah, sekarang kalau sudah hafal seperti ini enak nanti mengerjakannya. Coba kita cek nomor 12. 6/7 berarti 6/7 dari, berarti artinya dikalikan 87,5%. 87,5% itu samanya dengan 7/8. Berarti langsung 7/8. 7 sama 7-nya kita coret, sama dengan 6 bagi 8 itu belum ada 1, berarti baru 0, berarti jawabannya C ya. Atau kita sederhanakan juga boleh, dibagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 4. 3/4 itu kan 75, 0,75 ya, jadi 0,75. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Masih bersama EduFit, kita masuk ke nomor 23. 15 itu adalah 37,5% dari 37,5% yang kita cari di tabelnya. 37,5% di sini kan, berarti sama dengan 3/8. Berarti 15 itu adalah berapa persennya dari berapa? Itu berarti 37,5 itu tadi 3/8. Berarti 3/8 dari nggak tahu, kita misalkan dengan A aja ya, kita nggak tahu, itu nilainya sama dengan 15. 15 itu adalah 3/8 dari A. A ini kita nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada di sini ada sama dengan, ya, diingat sama dengan, kemudian atas dengan atas itu boleh dicoret ya. Dibagi 3 dapat 1, 15 bagi 3 dapat 5. Kemudian dikalikan silang ya. Jadi A sama dengan di sini nggak ada angkanya, berarti langsung kalikan silang. 8 kali 5 yaitu 40. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita masuk ke nomor 14 sekarang ya. 2/4 dibagi dengan 4/11. Pecahan campuran dibuat menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 4 kali 2 itu 8, kemudian dijumlahkan dengan 1. 8 tambah 1 berarti 9. Penyebutnya adalah 4, berarti 9/4. Kemudian dibagi, itu nanti dikalikan terbalik. Jadinya dikali, kalau ini 4/11 jadinya adalah 11/4. Berarti sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 9 kali 11 itu adalah 99, dibagi dengan 4 kali 4 itu adalah 16. Berarti jawabannya adalah E ya, 99/16. Baik teman-teman, kita masuk ke nomor 15 ya. Sekarang jika Y sama dengan 5, maka akar dari sekian banyak ini adalah Y-nya 5, berarti artinya kita ganti angka 5 Y-nya, berarti 16 tetap 16 dikurangi dengan Y-nya 5, berarti artinya 8 kali 5. 8 kali 5 itu adalah 40, kemudian ditambah dengan Y-nya diganti 5. 5 kuadrat itu berarti 25. Sekarang kita hitung yang positif dulu ya. 16 tambah 25. 25 tambah 16 itu adalah 41 ya. 41 dikurangi 40 ya, karena ini dikurangi 40. 41 kurangi 40 itu berarti sama dengan akar 1. Akar 1 nilainya 1 ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, demikian dulu pembahasan untuk yang kali ini ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya untuk yang nomor 16 sampai dengan nomor selanjutnya sampai terakhir nanti 75. Dipelajari semuanya, jangan lupa ya klik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan informasi dari video terbaru dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan teman-teman sukses dalam menjalankan dalam mengerjakan soal ujian tes TIU CPNS 2020 dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat NIP ya. Alhamdulillah admin sudah mendapatkan NIP, admin sudah lulus tes CPNS tahun 2009. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.